Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang badar besi kurung selonata. Dan ini ada badar besi kurung selonata simpanan saya, saudaraku, dan benda ini itu sudah saya simpan sudah ada puluhan tahun yang lalu, saudaraku. Dan kebetulan barangnya sangat bagus, sangat langka, dan yang jelas istimewa, saudaraku. Kenapa kok badar besi kurung selonata yang ini itu saya anggap istimewa? Karena saudaraku sekalian amati, silahkan diamati. Ini batu di dalam batu, saudaraku. Antiknya di situ. Dan badar besi kurung selonata yang ini itu dari bahannya, saudaraku, ya, itu separuh dia menempel magnet, separuh menempel jarum, dan yang separuh itu tidak menempel magnet sama sekali. Kalau tidak menempel magnet itu maksudnya badar bumi selonata, saudaraku. Jadi dari bahan unsur yang berbeda itu tadi, separuh badar besi, separuh badar bumi, dan menjadi satu. Benda ini, saudaraku, itu yang menjadikan benda ini itu antik dan sangat langka sekali. Kurang lebihnya seperti itu. Apakah ada juga, Gus, di Muntah Besi Malwapati? Ada, saudaraku. Muntah Besi Malwapati itu memang ada yang separuh menempel magnet, ada juga yang separuh itu tidak menempel magnet sama sekali, seperti itu. Dan yang jelas, saudaraku, ya, ini itu antiknya itu tadi separuh itu menempel magnet dan menempel jarum, saudaraku, dan yang separuh itu tidak menempel sama sekali. Dan kemarin saya juga itu sudah bilang, buat kedepannya akan saya buatkan edukasi tentang dua jenis badar namun menjadi satu. Ya, ini, saudaraku, itu tadi yang separuh menempel magnet, separuh tidak. Kalau tidak menempel magnet itu, kalau dari selonata kan masuknya badar bumi selonata, saudaraku. Kalau menempel magnet ya badar besi selonata. Namun ya itu tadi, saudaraku, kalau bisa itu yang menempel jarum, saudaraku, namun barangnya juga yang langka. Dan kebetulan, saudaraku, ya, badar besi kurung selonata yang ini itu dulu saya dapat itu setelah saya bawa. Itu kebetulan, saudaraku, ya, itu tahapannya sudah sampai anti tembak, dan pernah juga saya testimoni itu sudah mampu anti silet di rambut. Dan akhirnya, saudaraku, benda ini itu saya lipat gandakan tuahnya, saya kombinasi dengan ilmu hikmah dan kodam, saudaraku. Jadi badar besi kurung selonata yang ini itu memang sengaja saya pakai buat simpanan, biar kedepannya itu akan saya jadikan buat barang peninggalan ke anak cucu. Karena barangnya yang langka, saudaraku. Langkanya apa ya? Itu tadi sudah saya bilang, dia batu di dalam batu, saudaraku. Di samping antik, barangnya langka. Dan tuahnya itu tadi sudah saya bilang bagus sekali, saudaraku. Karena apa ya? Karena itu tadi, pertama saya aktifkan. Setelah aktif itu pernah saya testimoni anti tembak, anti silet. Dan akhirnya itu tadi saya
lipat gandakan tuahnya, saudaraku, saya lipat gandakan tuahnya ya semampu mungkin. Dan kalau sekarang ya bahasanya itu sudah sampai tahapannya itu sudah sampai anti bom, saudaraku. Air rendamannya saja, saudaraku, itu kalau diminumkan ke orang itu di rambut juga sudah bisa, saudaraku, sudah mampu seperti itu. Buat saudaraku mungkin di luaran sana kalau punya badar kurung selonata atau badar bumi selonata yang kurung, saudaraku, ya badar kurung itu yang tidak menempel magnet, itu maksudnya badar bumi. Itu bagus sekali, saudaraku. Badar bumi kurung selonata itu juga sangat bagus. Kalau dapat yang seperti itu disimpan baik-baik, saudaraku, barangnya langka. Namun kalau yang badar bumi kurung selonata itu ada, saudaraku, sepertinya saya juga punya simpanan, namun agak lupa naruhnya, saudaraku, karena yaitu saking banyaknya benda-benda koleksi saya. Namun yang jelas ada di tempat gedung pusaka penyimpanan, saudaraku, karena yaitu tadi benda-benda yang antik-antik itu saya simpan di gedung pusaka itu tadi. Seperti itu. Kalau saudaraku punya, simpan baik-baik, saudaraku, ya. Namun jangan lupa kalau belum aktif itu jenis-jenis batu badar diaktifkan dulu, saudaraku. Cara mengaktifkan bagaimana kan biasanya yang bertanya kan sering seperti itu. Itu harus punya ilmunya, saudaraku. Kalau kepengen mengaktifkan harus punya ilmunya. Kalau tidak punya ilmunya nggak bakal bisa. Ya caranya bagaimana, ya belajar, saudaraku. Itu ilmunya langka. Makanya ilmu yang seperti itu ya dirahasiakan guru-guru besar ya karena itu, saudaraku. Karena jarang yang punya. Terkadang guru besar aja tidak punya ilmunya kok, saudaraku. Itu juga yang harus dipahami. Namun sebenarnya sudah saya kasih solusi kok, saudaraku. Itu kan ada minyak pengaktif kodam, langsung pakai, saudaraku, jadi praktis, tinggal dioleskan ke batunya. Kalau kita sudah punya minyak pengaktif kodamnya itu benda bertuah atau jenis-jenis batu badar yang kita miliki itu langsung aktif, saudaraku. Jadi praktis seperti itu. Dan kalau ada pertanyaan dan bahasanya kepingin konsultasi bisa langsung ke WA saja ya, saudaraku, ya. Atau kalau saudaraku pengen request atau apa nanti bisa komentar di bawah kolom ini, saudaraku, ya. Silahkan komentar saja kalau pengen request. Yang penting itu kan ya sewajarnya lah bahasanya. Karena apa? Karena untuk memberikan edukasi tentang benda bertuah itu harus memahami betul, saudaraku, dan bendanya juga kan harus ada bahasanya. Namun kalau bendanya saya punya simpanan atau koleksi, pasti akan saya buatkan edukasinya juga, kurang lebihnya seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Nanti buat kedepannya akan saya buatkan edukasi lagi untuk menambah wawasan ya, saudaraku, ya, agar saudara kita yang awam semakin cerdas dan memahami tentang benda-benda bertuah, agar kalau kepengen benda bertuah itu dapat barang yang bagus, barangnya benar, dan kedepannya itu biar bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan ada saudara kita juga yang sering, saudaraku, sebenarnya WA ke saya itu, Gus, alhamdulillah saya dapat dari panjenengan itu, alhamdulillah barangnya itu beda dari tempat-tempat lainnya, Gus, karena barang
benda bertuah dari sampean itu sudah terbukti musuh itu kalah sebelum perang atau bahasanya sudah tumbang duluan. Dan ya kalau saya pribadi ya sudah ya itu tadi sudah saya bilang, yang penting gunakan benda bertuah itu semestinya. Dan saya juga kalau soal benda bertuah itu tidak main-main sudahku. Karena apa? Karena benda bertuah itu kan harus benar. Kalau barangnya belum aktif ya harus diaktifkan. Seandainya benda bertuahnya kurang kuat atau bahasanya kurang ampuh ya diperkuat dan dikombinasi itu tadi sudahku dengan ilmu hikmah dan kodam supaya benda bertuahnya itu benar-benar ampuh, mumpuni, dan kalau dipakai buat media sarana keselamatan itu tadi musuh biar tumbang sebelum perang. Kurang lebihnya seperti itu. Cukup sekian dulu ya saudaraku. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.